Mana beliau? Teman-teman Luwu Utara, teman-teman Palopo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat kit semua jangan kit lupa makan kapurung ya. Alhamdulillah. Halo anak desa, apa kabar? Baik, malam. Iya malam. Bisa buka kameranya bang? Di sini udah mati lampu, boleh nggak ya? On cam kayak tadi itu ya? Boleh. Off cam kayak tadi ya, boleh ya? Mati lampu Buka aja. soalnya. Iya dinyalakan aja lampunya bang. Saudara Bang, tadi, adik tadi yang mualaf ini, tolong di DM ya Bang Handi. Kita butuh data beliau. Iya dibuka aja kameranya bang. Karena teman-teman bawah itu mintanya kita buka kamera gitu loh. tadi off cam tuh, Pak. Soalnya di sini kalau dinyalain kamera, kayaknya teman-teman yang tidur itu mengganggu dia. Masalahnya tadi itu memang dia datang mau ribut. Makanya dia nggak mau. Mau ribut kan mualaf nih. Gimana tuh Bang Zuma? Bukan yang sebelumnya, sebelum yang tadi itu yang ngata-ngatain saya kadrun. Jujur aja saya baru masuk nih Bang, baru ikut yang terakhir ini tadi yang mualaf ini. Oh ya udah. Baru Silakan. masuk terakhir ini. Kita Ini, bahas Pak, tema ini. Ya. saya mau nanya eksekutor salib pahlawan. Maksudnya gimana ya Bang? Yang membunuh Yesus itu dalam konsep Kristen pahlawankah atau penjahat? Yang membunuh Yesus yang Iya. disalib itu ya. Iya. Itu sebenarnya bukan pahlawan itu Bang. Tapi Bentar Bang. Saya turun dulu Bang, soalnya saya di lantai 2 ini. Biar nggak mengganggu teman-teman ini. iya. Sekalian buka kamera kalau di bawah kan tidak ada temennya lagi kan. Tanda. Bro, saya turun dulu sebentar bro. Nah, ini ada. Oh, halo Bang Zuma. Halo juga, saudara. Eksekutor salib pahlawan. Itu memang ada dalilnya ya? Dalilnya sebagai pahlawan nggak ada, tapi dalilnya disebut sebagai anak iblis ada, hamba setan ada. Di Bible apa di Al-Quran Bang? Apa di hadis? Di Bible. Oh di Bible. Yohanes Bisa 8, iya. Yohanes 8 ya Bang? Iya. Nah, coba saya buka ya Bang ya. Silakan buka satu perikop dari data nomor 37. Oke siap Bang. Yohanes Silakan. 8 ayat berapa Bang? 37 sampai seterusnya satu perikop. Yohanes 8 ayat 37 sampai Buka seterusnya. kamera aja bang, nggak seru kali saya ngomong sama gambar gitu. Tenang Abang Zuma yang paling ganteng di sini juga kan, percuma kalau dihidupin kamera juga gelap Abang. Nggak apa-apa lah, minimal saya bisa lihat ada gerakan. Kalau ini nggak ada sama sekali. Yohanes berapa tadi? Yohanes 8 ayat 37 ya Bang ya. Iya. Ntar ya Bang ya. Saya tuh kangen tuh sama Bang Zuma sebenarnya. Ntar ya Bang. Ya, makasih. Ya udah ketemu nih Bang. Nah, Saya silakan. abang baca apa? Abang lah yang baca. Ya udah. Yohanes 8 ayat 37 ya Bang ya. Iya. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi Ya. kamu berusaha untuk membunuh aku karena Karena? firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Nah,
Berarti orang yang mau membunuh Yesus itu orang-orang yang tidak memperoleh firman di dalam dirinya kan? Yang iblisnya tadi mana? Katanya ada Nomor 4-4-nya. Yohanes 8 ayat 44 gitu ya. Iya, kan satu perikop itu bang. Siap-siap Bang Jumat. Sorry ya Bang ya, saya ini dulu ya. Saya pengen cari tahu sebenarnya. Saya bukan berdebat agama nih, karena saya memang bukan di bidangnya Bang. Saya pengen tahu aja kebenaran. Ayat 44. Untuk 35. Bentar ya Bang. Yohanes 8 ayat 44. Biarin typing di bawah marah nggak apa-apa ya. Saya kan pengen tahu kebenaran sebenarnya. Benar nggak sih? Iya. Gelap kok bisa baca, kan baca di HP abangku. Oh ini Bang, udah ketemu abang. Silakan. Siap. Oh berarti saya baca dulu dari ayat 43 ya biar nyambung ya Bang ya. Iya. Kalau Saya ayat dengar, 4 saya dengar. Nah, kalau langsung di ayat 44 kan saya nggak tahu nyambungannya dari mana. Benar nggak sih Bang? Betul. 43 42 ya. Yohanes 8 ayat 42. Ini. Kita baca ya Bang ya. Silakan. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dari datang dari Allah. Benar nggak sih? Betul. Nah, begini Bang. Jikalau Allah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab Tidak. sebab aku keluar dan datang dari Allah. Iya. Itu saya bisa pahami konteksnya Bang. Iya. Dan Kalau- aku gimana Bang? Kalau mengasihi itu ada niatan membunuh nggak? Mengasihi nggak ada sih Bang. Nah, makanya orang-orang yang mau membunuh Yesus itu adalah orang yang bapaknya iblis. Bukan gini Bang. Yesus itu sebenarnya datang dari Allah, bukan Allah ya. Dari Allah Bapaknya. Kalau tidak melalui Yesus itu tidak bisa datang langsung kepada Bapa, karena dia datang dari Allah, dari Bapaknya. Dengan cara apa kita melalui Yesus? Kita bunuh dulu. Atau Tidak. kita ikuti ajarannya. Betul. Ikutin ajarannya, karena memang ajaran Yesus tidak ada yang. Nah, tadi di situ di Yohanes 8 orang yang mau membunuh Yesus itu disebut sebagai orang yang tidak memiliki firman di dalam dirinya. Ya benar, karena dia datang karena dia sebagai firman yang diturunkan dari Allah. Iya. Itu dia sebagai firman, iya Bang. Iya. Dan orang-orang yang ingin membunuhnya adalah anak-anak iblis. Benar. Sekarang saudara sebagai Kristen pingin Yesus itu mati atau pingin Yesus jangan mati? Sekarang dia memang mati tapi dibangkit dalam 3 hari Bang. Enggak, bukan Dia itu. firman yang Bukan Bang. itu abangku. Yang mau Saya membunuh oke. Yesus itu adalah Bentar, Bang, anak-anak saya- iblis. Anak-anak Biar iblis. Saya ongkem Bang. Bentar Bang. Biar enak kita ngomong kan. Abang kan minta ongkem. Yang mau membunuh Yesus itu anak-anak iblis. Nah Yes. sekarang kalau melihat keadaan betapa besar kemudian upah daripada penyaliban itu atas kematian Yesus. 1 Korintus 15 nomor 17. Apa kata Paulus di situ? Sia-sialah kepercayaanmu jika tak ada kebangkitan, dan kau akan tetap berada dalam dosa kalau tidak ada kebangkitan. Gini. Ya benar itu. Kayak gini Bang. Nah. Contohnya seperti ini Bang. Tunggu. Maka muncul pertanyaan. Apakah saudara mau Yesus dibunuh atau saudara mau Yesus jangan disalib?
Gini bang ya. Kita bahas yang mana dulu ini? Yang Yohanes berapa dulu ini? Menurut abang Yesus ini. yang tadi yang mau membunuh Yesus itu adalah Bang. anak-anak iblis. Saya mau tahu saudara ini anak-anak iblis atau anak-anak Tuhan. Maka muncul pertanyaan, Anda mau Yesus disalib, dibunuh, atau Anda mau Yesus jangan dibunuh? Bukan gini bang. Abang ini framingnya terlalu jauh. Kita bahas satu ayat dulu. Abang itu bacanya cuma satu ayat. Saya tidak framing loh. Bang. Di dalam Matius 16, orang yang berpikir Yesus akan disalib itu disebut iblis oleh Yesus. Gini Nah, bang. gimana? Kita Silakan. bahas dulu yang Yohanes. Nanti baru lari ke Matius bang. Saya jawab semua bang. Sesuai dalil bang. Jangan framing Silakan. dulu. Silakan. Iya, ini yang abang bilang ini Matius 8 ayat 42 ini seterusnya. Saya baca di sini, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Aku tuh konteksnya Yesus, Bang. Iya. Ya, ngerti kan maksud saya? Iya. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Allah itu konteksnya Bapakku. Iya. Bapaknya Yesus yang datang dari surga. Iya. Abang itu ngerti maksudnya. Dan aku datang bukan atas kehendak dia sendiri, kehendak Yesus sendiri. Iya. Ngerti nggak? Ngerti. Nah, melainkan dialah yang mengutus aku. Dia Iya. itu apa? Tahu nggak konteksnya? Dia itu adalah Allah. Iya. Karena memang tertulis di Yohanes 3, tidak ada satupun yang datang kepada Bapa itu kalau 16. tidak melalui aku. Iya. Benar nggak? Iya. Benar nggak? Iya. Nah itu yang kita bahas. Jangan framing dulu ke tempat lain, Bang. Nah, sekarang yang selesaikan dulu. menurut Yesus yang tadi data itu yang mau membunuh Yesus itu anak setan atau anak Tuhan? Yang mau membunuh Yesus jelas itu anak setan. Oke, Sebab sekarang- Yesus itu bangkit dalam 3 hari, Bang. Oke, sekarang Dalam 3 saya hari tanya. dia bangkit turun ke surga duduk di sebelah kanan Allah untuk Sekarang- menebus dosa sekarang manusia, saya Bang. mau tanya, Lain saudara. hal dengan Muhammad, Bang, tidur di kuburan sampai saat ini, Bang. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, Anda mau Yesus mati atau Anda mau Yesus itu jangan disalib atau disalib? Apakah Yesus itu manusia berhak untuk memutus dia untuk mati apa hidup? Saya tanya saudara loh, apakah saudara mau Yesus mati atau Yesus jangan mati? Ya dia mati untuk menembuskan dosa manusia. Berarti Anda mau Yesus mati? Sesuai kehendak Bapa di surga. Tadi Yesus menyebut yang mau Yesus mati iblis. Begini. Saya menyebutkan Gimana dong? Anda gini. Sebutkan ayatnya kita bahas. Jangan framing dulu. Anda mau mati Yesus. Yohanes Kita- 8 tadi itu loh. Ayat berapa? Iblis lah yang Jangan- menjadi bapakmu. Karena memang di Tadi nomor Al-Quran itu 37. Bang Zuma yang paling ganteng. Di Di situ Al-Quran dikatakan itu biasanya kalian itu bahasanya ayat-ayat satu-satu. Minimal ayat sebelumnya. Yohanes berapa? Saya baca. saudaraku. Makanya Ya, tenang. Siap, saya tenang. Ya, siap. Nah, Yohanes 8 nomor 37 itu awal perikopnya. Siap. Saya buka dulu. Silakan baca. Yohanes 8 ayat 37. 37. Ah. Saya baca sebelumnya karena memang ada lanjutan itu, Bang. Itu satu perikop. Anda jangan nyebrang ke perikop lain, saudaraku. Bentar ya. Yohanes Satu 8 ayat 37. Itu kan awal perikop 37 itu. Oke. Yohanes 8 ayat 3 dalam Alkitab terjemah bahasa Indonesia. Oke. Saya baca apa Bang Zuma yang baca? Kalau saya tidak terlalu hafal, tapi saya tahu. Di situ kan sudah ada Bible. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani tahu. Saya tidak terlalu paham bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Bahasa Indonesia aja. Nanti kita gini ya Bang ya. Abang kan bertanya sama saya. Saya kan sebagai orang Kristen. Nanti saya berhak juga tanya sama Abang ya. Terkait materi ini kan. Nah itu kan mau menang sendiri Abang itu kalau mau. Ini kan dua arah ini. Ini dua arah ini, Dek. Dua arah. Arah dari mana? Islam Ini kan mengajar. Ini Bang. di Islam mengajarkan salib. Orang-orang yang menyalib Yesus itu, Nabi Isa itu, orang-orang yang dihukum.
Enggak bang, gini bang. Kalau nanti mau kiamat, itu Isa itu akan turun menjatuhkan salib. Abang itu Iya, sebenarnya makanya salib bagi kami itu adalah karya setan. Isa Al-Quran sama di Kristenan itu beda bang. Iya, tapi kan kita sama-sama membahas tentang salib. Al-Quran membahas salib, kitab Anda membahas salib. Dua arah. Gini aja kontesnya. Abang Zuma ini mau bahas di Bible apa di Al-Quran? Nanti bertanya ke saya tentang Al-Quran penyaliban. Saya sekarang bertanya kepada Anda tentang penyaliban, kan gitu. Baca Yohanes 8:37. Orang-orang yang ingin menyalibkan Yesus itu adalah anak-anak setan. Sekarang Anda mengatakan Anda ingin dosa Anda disalib, dosa Anda ditebus. Berarti Anda adalah anak-anak. Nah itu framing, nggak ada dalilnya kalau gini. Bang, Coba, Bang Zuma. coba. Akan kelihatan Bang Zuma kalau dibuka maskernya akan kelihatan lebih ganteng Bang. Baca Yohanes 8 nomor 37. Baca. Serius Bang. Ayo. Akan kelihatan Bang Zuma. Tak follow dulu ya, anak ganteng. Tak follow dulu Bang Zuma, izin follow dulu ya, biar kita siap. Gini Bang. Nomor 37-nya itu Anda baca. Aku tahu. Yohanes 8 ayat 37 dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia terjemahnya. Aku tahu. Hmm. Ya, Lanjut, Bang lanjut. Zuma bahasa apa saya? Saya nggak hafal ini Bible saya ini kecil. Oh, ternyata ada Bible di Bang Zuma. Oke lah Bang, bagus lah. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Nah, jadi orang yang mau membunuh Yesus itu adalah orang yang tidak memperoleh firman di dalam dirinya, betul? Betul. Nah, Betul Bang. nah sekarang saudara mau Yesus mati atau mau Yesus jangan disalib? Apa yang difirmankan oleh Tuhan, oleh Allah? Ya, tadi disebutkan Yesus, aku tahu kau adalah anak-anak Abraham, tapi karena kamu tidak memperoleh firman dalam dirimu, makanya kau ingin membunuh aku. Nah, saudara Benar, sendiri, sesuai kehendak Allah. Sesuai Oke. kehendak Allah. nah, saudara sendiri mau nggak Yesus itu disalib? Mau untuk menebusan dosa kita, termasuk Nah, kamu, berarti- termasuk Abang Zuma itu disebutkan oleh Berarti Yesus. menurut Yesus, orang-orang yang tidak beroleh firman di dalam dirinya kan? Orang yang ingin membunuh Yesus. Yes. Nah, berarti Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu kan? Jangan di sana dulu, kita baca satu-satu. Ya, silakan. 37, Yohanes 8 ayat 37 sampai 44. Saya baca dulu satu persatu ya Bang ya. Iya, silakan. Siap. Yohanes 8 ayat 37 sampai 44 ya Bang ya. Bang Zuma ini sebenarnya kalau buka masker itu lebih ganteng sebenarnya. Cuman saya nggak mau buka masker Abang ini. Saya mualaf Bang kalau buka masker Bang, sumpah. Bingung ya di Bapak tuh. Bingung kalian ya? Ya udah. Saya baca ini nih. Tadi 37 Yohanes 8 ayat 37 tadi yang kita baca ya Bang ya. Sekarang Yohanes 8 ayat 38 saya baca Bang sampai 44 ya. Ya Bang. Iya. Yohanes 8 ayat 38. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapakmu. Ayat 39 Bang. Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Ya Bang. Ayat 40 Bang. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku tuh Yesus kan? Ya, bukan Bang Zuma lah, Yesus. Benar gak sih? Kok tunjuknya gini? Apa Bang Zuma mau jadi Yesus? Biasa ikut Bang Zuma. Benar gak sih Bang? Yaudah, kita lanjutin. Jangan masuk hati Bang. Aku
seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari yang di atas. Yang di atasnya Yesus, Allah. Bukan Allah ya Bang ya. Allah sama Allah beda ya, pribadi yang berbeda ya Bang ya. Ishak sama Ishaknya kita juga beda ya Bang ya. Jadi jangan disamakan ya, abang yang ganteng. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Iya, emang iya, dia nggak dikerjakan apa yang kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapak kami satu, yaitu Allah. Bukan Allah ya Bang ya, Allah. Benar nggak sih Bang? Allah sama Allah beda, pribadi yang berbeda ya Bang. Karena Allahnya abang itu sujud juga ada di Al-Quran itu. Sujud juga sama Muhammad. Dia menyembah sama Muhammad juga. Saya itu, nanti kita bahas lah masalah itu. Saya juga paham lah masalah itu. Kata Yesus kepada mereka, ini sampai ayat berapa tadi Bang? 44. 44 ya, ini baru 42 ya Bang ya. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Iya benar, benar dia ngomong demikian karena memang tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus, benar. Ya benar itu. Dia harus mengasihi. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Dialah itu artinya Allah. Ngerti nggak Bang? Ngerti. Dialah itu artinya Allah, bukan Allah. Allah sama Allah pribadi yang berbeda. Jadi saya cuma subjektif sama abang aja. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ialah adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Oke, dah. Ngerti nggak konteksnya itu Bang? Ngerti. Dari Sekarang atas itu sampai bawah itu ngerti nggak konteksnya? iya, oke. Sekarang siapa yang ingin membunuh Yesus? Iblis atau Allah? Bagi yang tidak mengikuti firman-Nya. Iya. Kalau dia tidak mengikuti, dia tidak mengikuti ajarannya, sama aja dia. Karena Iya, memang maksudnya, siapa yang ingin membunuh Yesus? Iblis atau Allah? nah, contohnya gini, yang ini membunuh Yesus, contohnya orang-orang Muslim seperti Bang Zuma itu. Kenapa lari ke saya? Di situ kan belum ada saya. Tadi katanya saya gini, nggak, bukan abang kan saya. bukan pengikut Kristus, abang ganteng. Nah, sekarang saya tanya sama saudara. Abang kan termasuk iblis. Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Nah, keinginan bapakmu itu, bapakmu yang mau membunuh Yesus itu siapa? Ini tidak mengikuti keinginan bapakmu itu artinya Allah. Ya, Allah mau Yesus dibunuh atau iblis yang mau Yesus dibunuh? Bukan, bagi yang tidak ikut firman-Nya Allah sama aja membunuh Yesus. Ngerti nggak konteksnya? Enggak, bukan, kenapa lari ke situ? Yang ini kan Contohnya orang-orang seperti ini, datang. Yohanes 8:37 dibilang di situ, aku tahu kamu kemudian keturunan Abraham. Tetapi kamu tidak tapi kamu berusaha untuk membunuh aku sebab kamu tidak memperoleh firmanku di dalam dirimu. Nah, orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah orang yang tidak memperoleh firman di dalam dirinya. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Berapa kali Yesus mengalami percobaan pembunuhan? Siapa yang mencobai Yesus untuk dibunuh? Berapa kali? Iblis kan? Ya, seperti Bang Zuma juga iblis, nggak mengikuti Yesus kan? Sekarang pertanyaan saya, saudara nih yang saya tanya, apakah Anda mau Yesus disalib atau Anda nggak mau Yesus disalib? Kalau kita sebagai umat Kristiani itu sesuai kehendak Bapa yang di surga. Nah, kehendak Bapa Yesus jangan dibunuh.
Di ayat berapa bang? Keluaran 23. Oke, kita baca dari Keluaran 23 sebelumnya ya, Keluaran 23. Kita tuh bang, kita bicara dalil aja bang. Kalau framing itu kita nggak berlaku. Iya. Bapak yang Anda sebut itu tidak menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Keluaran Yang berapa? mau Yesus dibunuh itu iblis. Bentar, abang, Keluaran berapa bang? 23. Saya ini fans Bang Zuma. Kalau Bang Zuma ini bukan master ganteng kali, saya mualaf bang. Keluaran, jangan 23 lagi. 23 nomor 7 nomor 8. Keluaran 23 dari 1 ya. 23. Jangan baca nomor 1 nomor 2-nya, kasihan Anda nanti. Enggak apa-apa bang, biar kita tahu jalan lurusnya sampai di 7 sampai. Kalau kita langsung baca satu ayat aja, Ya poinnya kita udah, tidak. silakan, jangan salahkan saya. Baca nomor 1 dan nomor 2 sampai nomor 7. Keluaran 23 ayat berapa bang? Ya, terserah, tadi saya tunjukkan 7 dan 8, tapi kalau mau baca yang lain silakan, jangan salahkan saya. Oke abangku, Ya, tenang aja. silakan. 7 sampai 8. Baca. Nanti kita giliran tanya kalau di ini ya bang, hadis sama Al-Quran kita giliran ya bang ya. Ya. Keluaran 23 dari 1 ya sampai 7 ya bang ya. Iya. Sampai 7. Saya baca dari ayat pertama ya bang ya. Oke. Keluaran 23 ayat pertama. Siap. Oke, siap. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong maksudnya bang. Jangan. Makanya Tapi di Muslim boleh berdusta kok dalam 3 hal bang. kalau di Kristen boleh berbohong dalam segala hal. Nggak boleh. Oh, boleh. Ini buktinya. Nah ini buktinya bang. Janganlah engkau menyebarkan kabar Nah. bohong. Kalau di Kristen boleh berbohong semua hal di Kristen, itu pasti Nggak tuh. boleh. Ini buktinya Siapa- abangku, sayangku. Ya itu perintah Yesus, itu perintah Tuhan. karena memang Itu kita perintah pengikut Yesus, Tuhan. Abang. Itu perintah Memang kita- Tuhan kepada Bani Israel. Itu kitabnya Bani Israel, bukan kitabnya Kristen. Ayo lanjut dibaca. Lanjut baca. Tuhan kita tuh Yesus. Definisi Tuhan itu abang tahu nggak? Kita tahu. Enggak usah dan- kemana-mana dulu, selesaikan Ya ini udah. dulu. Ya udah, abang bilang Kristen itu boleh berbohong dalam segala hal, sedangkan Islam itu boleh berdusta dalam 3 hal, sedangkan di Kristen nggak ada dalilnya. Gitu loh abang saya. Filipi 1 nomor 18. Bentar, kita lanjut ke sana ya. Ini abang keluaran ya. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Itu perintah siapa bang? Perintah Tuhan, makanya jangan berbohong. Agama Tuhannya Anda itu siapa? agama Anda Iya, itu Bang. agama yang berdiri di atas kebohongan. Agama Anda itu. Silakan Anda baca terus. Siapa bang Zuma? Tuhan itu siapa? Tuhan siapa ini? Ini kan Tuhannya dalam Bible. Musa, Tuhannya Yesus. Tuhan Ini kan yang dalam disembah Bible, oleh Pak. Yesus. Udah, terus baca lagi. Kita jangan framing dulu. Ini jelas-jelas Kamu yang ini- framing kok. Gini loh bang, abang ganteng. Heeh. Silakan. Nah, masker bang. Silakan Jangan- Anda baca. Ya udah bang. Ini ya, ya jelas ya. Dia bilangin itu berbohong dalam segala hal. Agama Kristen nggak ada. Ini buktinya. Dalam agamamu Janganlah engkau semua menyebarkan hal kabar boleh, bohong. segala sesuatu halal bagiku. Jangan dulu ke sana. Kita bahas yang ini abangku yang paling Iya, ganteng. makanya. Silakan. Ya udah. Ini. Janganlah engkau menyebarkan bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi. Itu perintah siapa, Bang? Kalau memang abang paham. Perintah Tuhannya Nabi Musa, itu kan kitabnya Nabi Musa, Cak Ayu. Gimana sih? Ini Bible bukan? Ya, kitabnya orang Yahudi itu, bukan kitabnya Kristen. Yakin? Ya udah kita Yakin. buka di kitab Kristen aja. Yang mana kitab Kristen? Kitabnya Kristen itu perjanjian baru. Siapa bilang? Saya barusan. Mulai framing. Loh, di mana Siapa legalitasnya, menentukan saudara, perjanjian saudara? lama dan perjanjian baru? Apa haknya Kristen menggunakan perjanjian lama? Apa haknya? Begini aja lah lebih simpel. Yang datang duluan di dunia ini agama Muslim apa Kristen? Kristen agama pencuri yang datang duluan sebelum Islam. Islam datang menyadarkan Kristen yang suka mencuri kitabnya orang.
Kalau begitu, Gitu loh. kalau memang Islam yang datang duluan di dunia ini, tunjukin Bukan dalilnya, Bang. Islam, Kristen lebih dulu. Kan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu, kepada murid Yesus. Nah, Kristen yang Sama datang saya, kepada murid abang Yesus yang bukan paling ganteng, Islam. yang paling imut. Abang, logik Masuk ke yang tadi, Keluaran 23 nomor 7 gini. nomor 8. Boleh nggak Yesus Abang. dibunuh? abang ganteng. Abang ganteng. Menurut Keluaran 23 Gini. nomor 7 nomor 8, boleh nggak Yesus dibunuh menurut Tuhan? Bentar kita lanjut ke sana. Ini kan abang. Jangan ngomong. kemana-mana dulu. Nggak kemana-mana, kita sesuai konteks yang kita Iya, bahas. Keluaran Abang ganteng. 23 nomor 7 nomor 8, menurut Tuhan boleh nggak Yesus dibunuh? Keluaran berapa? Yang tadi itu loh. Aduh, gimana Saya sih? baca dari pertama, abang aja nggak nyambung dari ayat 1 sampai 3 Keluaran aja. Abang. 23 nomor 7 nomor 8. Orang benar jangan sebaca kau bunuh. Orang yang tidak Jangan bersalah jangan kau bunuh. Yesus boleh nggak dibunuh menurut Tuhan? Abang Zuma yang paling ganteng. Itu ada ayatnya itu, baca abang. Abang, ayatnya itu ada terusnya. Kalau kita baca langsung satu ayat, itu abang tuh nih, ada terusannya, Bang. Ya udah, makanya baca aja kalau gitu. Baca nomor 1, seterusnya Ya baca. Udah aku Sekarang baca satu gini aja. Apakah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa mau Yesus dibunuh? Apakah Tuhan itu siapa? Konteksnya Tuhan yang mana? Nggak usah, kita kan bahas kitabnya Nabi Musa. Nah, terus Apakah Tuhannya Nabi Musa mau agar Yesus itu dibunuh? saya itu orang Kristen, bukan Nabi Musa. Tuhan Ya, Nabi kitab Musa yang siapa? Anda gunakan ini perjanjian lama. Apakah perjanjian lama mau agar Yesus dibunuh? Lah tadi Abang Zuma bilang itu bukan Alkitab Kristen perjanjian lama. Memang bukan Perjanjian kitabnya Alkitab Kristen itu. Itu kitabnya Yahudi yang kalian ambil terjemahannya secara tidak sah. Di mana yang tidak sah? Anda baca Ulangan 33 nomor 4, silakan. Kalau Bang Zuma ya, saya udah paham tuh. Bang Yusuf, Bang Zuma, Bang Nandar itu Loh. selalu suruh membaca Itu. langsung satu ayat aja. Di situ tanpa tertulis, mengetahui di situ tertulis hukum yang datang kepada Musa adalah milik kepunyaan Bani Yakub. Ya udah, berapa ayat berapa? Ulangan 33 nomor 4. Tidak ada suaranya, tidak kedengaran. Gimana tidak kedengaran moderator abang itu mute saya apa abang mungkin yang mute saya? Ini tangan saya nih. Di-mutein terus saya ngomong dari tadi ya enggak. Baru enggak satu denger lah. kali. Baca. Ya udah, abang. Baca. Udah. Hukum yang datang Jangan kepada di-mutein. Bani Hukum yang Jangan datang di-mute, Bang. Hukum yang datang kepada Bani Yakub dan yang datang kepada Israel tidak diberikan kepada bangsa lain. Ulangan berapa? Ulangan 33 nomor 4, Mazmur 147 nomor 19 nomor Ulangan 20. dulu ke Mazmur, ulangan dulu Bang, satu-satu Bang. Ya, silakan. Abang, gimana kita buka ulangan Mazmur, gimana kita bisa baca? Jangan Abangku emosi. saya- Baca aja ulangan 33 nomor 4. Orang itu aku fansmu Bang, jangan aku gak emosi, cuman aku bingung. Dari ulangan Mazmur langsung baca, kan bingung aku Bang, mau baca yang mana? Ulangan 33 nomor 4 aja kalau gitu. Nanti baca Ulangan Yeremia 31 sampai 34. 33. Nanti itu dibahas Bang. Ulangan 33 ayat 4. ayat 1 sampai 4 ya. Saya itu pengen tahu kelanjutannya Bang. Saya kalau langsung di nomor 4 tuh saya nggak tahu kelanjutan dari atasnya seperti apa. Ya Bang. Benar nggak sih Bang? Ya. 1 sampai 4. Tadi kita bahas yang lain, lari ke sini ya bingung juga Iya, saya. makanya tadi Anda yang bertanya itu Tuhannya siapa? Nah iya, Pertanyaan Abang aneh. bilang kan itu perjanjian lama itu kan bukan agama Kristen punya. Benar nggak sih Memang Bang? bukan. Nah, terus Itu kitabnya Abang Yahudi. Terus abangnya nanya perjanjian lama lagi terakhir bilang itu Alkitabnya kalian. Kalian tuh artinya abang itu ngomong sama saya. Benar nggak sih? Iya, karena Anda sudah menggunakan Saya kan kitab Kristen. orang. Ini kitab kalian ini yang di dalamnya Tanya ada di mana kalau itu?
Ada punya Abang. orang, yaitu orang Yahudi Abang. punya. Abang ganteng, dalilnya di mana kalau itu bukan Alkitab Kristen? Tunjukin satu ayat aja sama saya. Boleh ya? Boleh. Ulangan 33 nomor 4. Ini saya udah buka dari 1 Ya. sampai 4 ya. Nah, satu ayat katanya dibintanya dibacanya banyak. Lanjut. Karena gini bang, kalau satu ayat aja itu abang itu framing minimal Tidak dari akan 1 pernah sampai 4. berubah maknanya. Biar kau baca kejadian Udah, sampai saya- kitab. Ya udah saya baca Silakan. dari 1 ya. Iya, panjang kali. Iya. Nah, inilah berkat yang diberikan Musa. Benar gak sih bang? Coba lihat abang itu bukan nggak nanti dibilang saya nih salah lagi bacanya. Bacalah di situ. Baca aja. Abang bukalah, jangan. Ini bukan Al-Quran bang, harus pakai bahasa Arab aja dapat pahala tanpa tahu artinya bang. Iya, betul. Pandai kamu. Iya bang, Silakan itu baca. minimal lihat biar tahu artinya dari awal sampai akhir bang. Iya, silakan Anda baca. Anda ini sudah arti pun sudah terjemahan direvisi setiap saat pun kan Anda nggak ngerti gimana dong. Tiap saat gimana? Saya ini sering masuk di ini bang, di room Yusuf Nandar. Abang Ya, cuma sudah. baru ini karena nggak pernah dinaik. Iya, silakan. Karena memang saya itu sebenarnya fans sama Abang Juma. Lebih ganteng lagi kalau Abang Juma itu buka masker. Jangan masuk hati bang. Manusia itu sama. Udah bang, kita baca. Abang Juma aja bacalah. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Ayat ini bang, ayat 1 bang. Suatu milik bagi jemaat Yakub. Abang ulangan 33 ayat 1 sampai 4 kan? Iya. Ini bang. Iya, Beda betul. bang. Kok beda Saya baca bang? nomor 4-nya langsung. Intinya, Enggak, dari 1 sampai 4 bang, biar ada nyambungnya bang. inilah berkat yang diberikan Musa, hamba Tuhan itu, kepada orang Israel. Abdi Allah itu bang, bukan hamba bang. Ya, sama aja pun. Inilah berkat yang diberikan Musa, abdi Salah Tuhan, itu bang. Kepada orang Israel sebelumnya ia mati bang. kepada orang Israel. Ya. Kepada orang Israel atau kepada orang di luar Israel? Kepada orang Israel bang. Ini bang. Anda sendiri orang apa? Abang. Anda Kepada orang orang apa? Israel sebelum ia mati bang. Iya, Anda orang mana? Kok? Apa hubungannya sama saya? Ini kan orang Israel. Memang Bang. gak ada hubungannya. Itu kitabnya Musa. Orang Israel memang punya kitab. Udah aku bilang jangan kau minta baca selain daripada itu. Nanti kena dijidat. Saya ini 18 tahun belajar ini. Gak usah kau ragukan. Berarti gini, saya tantang bahasa Yunani sama Abraham. Kita, ayo. Pendetamu suruh saya kalau saudara mau saya bahasa Ibrani dengan Yunani, pendeta kau suruh ke sini. Bang, nggak ada artinya 18 tahun kalau nggak tahu bahasa Ibrani sama Yunani. Bang. Pendetamu sudah masuk dalam kubur bahasa Bang, Yunani nggak Bang. ngerti. Udah. Gini bang, Sudah. saya orang awam aja lah bang. Saya nantangin bahasa Ibrani sama Inilah Yunani, Bang. berkat yang diberikan Di Musa, Israel itu, hamba Bang. Tuhan itu kepada orang Israel sebelum Musa mati. Anda orang apa? Gak usah ke sana dulu. Orang Israel sama kita sama karena kita memang Nasrani. Orang Israel Anda bilang Anda sama. Begini, Anda orang mana? Inilah penyesat, pembohong, Muhammad. penipu. Makanya Muhammad kalian itu orang disebut Arab. sebagai agama yang suka nipu. Dengarin. Muhammad kan Arab. Anda orang apa? Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam semesta. Ya Ya sama, ayuhan nas, Yesusnya untuk inni alam rasulullahi semesta. ilaikum Karena jami'a. Israel aja. Wahai manusia, aku diutus Jangan kepada framing. kalian semua. Selesaikan dulu ini ayat. Abangku paling ganteng. Ya, Selesaikan makanya. dulu. Jangan Makanya. framing dulu. Ya Selesaikan ini dulu nih. ayat. Anda yang membawa Ya. Nabi Muhammad barusan. Ini Iya, dikatakan memang Nabi Muhammad sampai saat ini inilah berkat yang diberikan Musa kepada orang Israel. Anda orang apa? Anda mau nanya framing di situ orang mana sama orang Israel mau Kok jadi framing? Ini kitab yang mengatakan inilah ajaran Musa hamba Tuhan yang diberikan kepada Israel. Anda orang Ya udah. apa? Ya udah kita bahas Al-Qur'an. Muhammad orang apa?
Anda orang apa? Ini dalil. Astagfirullahalazim. Anda kan tadi mengatakan saya mempertanggungjawabkan pernyataan Zuma, saya Bang Zuma, bahwa kalian Bang Zuma. orang Kristen itu pencuri kitab. Bang Zuma, Kristen apa Muslim yang duluan ke dunia ini? Ini dalilnya bukan untuk Muslim, bukan untuk Kristen. Dalil Ini itu untuk di Bible. Israel. Ini Abang untuk Zuma yang Israel. ganteng. Abang Zuma yang ganteng, ini dalil itu sadar nggak kalau kamu itu bacanya di Bible? Minimal di Al-Quran dalilnya, jangan di Bible. Nabi Musa di dalam Al-Quran surah As-Saf. Ya bani wa qala Musa ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Nabi Musa berkata, wahai bani Israel, aku ini adalah utusan Tuhan untuk kalian. Wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum ya bani Israel. Ini dalil juga mengatakan Musa mengajar untuk Israel. Apa ngomong? Enggak jelas kau ngomong. Ini kitabnya orang-orang Yahudi diajarkan oleh Musa kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Kenapa dimiutin? Dalilnya jelas. Kenapa Inilah dimiutin? berkat yang diberikan Musa, hamba Allah itu, kepada orang Israel sebelum dia mati. Anda bukan Israel.